Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabbihi mawalah amma ba'd. Para pemirsa, saudara-saudariku semuanya dari lintas suku bangsa dan agama dimanapun dan kapanpun berada, semoga semuanya berbahagia, diberikan kelimpahan, kerezekian, kesejahteraan, kedamaian, ketenangan, kebahagiaan, keberkahan, keselamatan di dunia panjenengan sampai di akhirat bersama dengan keluarga panjenengan semua. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, saya akan menyampaikan peringatan untuk diri saya sendiri dan juga untuk seorang Gus dari Blitar, khususnya dan umumnya untuk kita semua. Jangan pahami sendiri siapa Gus itu. Sering tampil di acara-acara pengajian-pengajian, majelis-majelis ta'lim. Ya. Beliau adalah seorang Gus, alumni dari Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri, dekat dengan Gus Kausar Ploso. Beliau ingin meniru bentuk dakwah ciri khas dari Gusmi Kyai Haji Hamim Jazuli yang menggauli, dalam arti bukan menggauli menyetubuhi, enggak, bertemu langsung ke lapangan, jumpa langsung dengan orang-orang arus bawah, para artis dikumpuli, orang pemabuk-pemabuk dikumpuli. Lah, ini seorang Gus dari Blitar, ya, putranya Pak Khalid, Kiai Khalid, yang mendirikan Majelis Ta'lim Sabilut Taubah, jalan menuju taubat. Mampu mengumpulkan anak-anak pang. Ya alhamdulillah, bagus itu. Diajak ngaji dan bersolawat Nabi, dan bahkan sebagai promosi mendatangkan Habib Ba'alawi, Habib Ja'far kalau nggak salah, yang dijadikan sebagai guru lah, spiritual kepercayaan beliau. Nah ini bagaimana nasihat saya untuk beliau agar senantiasa jangan mencampur adukkan joget-jogetan di depan para peserta pengajian. Lebih baik adakan nyanyian itu atau dangdutan atau apalah musik-musik kesenian ya untuk hiburan itu di pra acara dan pasca acara. Biar tidak mengganggu konsentrasi para jamaah panjenengan. Biar nanti tidak identik ya dengan pelecehan majelis ta'lim, karena di majelis ta'lim jenengan ya juga ada pembacaan sholawat Nabi, ada istighosah, ada dzikir, ada ngaji, ya terus diciderai dengan seorang wanita artis walaupun berkerudung ya, berjilbab ya, tetapi kan joget-joget meleding-meleding gitu di hadapan orang-orang sepuh kan ya nggak pantas lah, nggak pantas. Saya tidak mengatakan dangdutan bermusik itu haram, tidak, itu bukan urusan saya. Tetapi mungkin bagi kaum sufi ya mengikuti fatwa dari Imam Al-Ghazali ya boleh-boleh saja. Yang tidak boleh itu kan dicampur aduk dengan kemungkaran yang lain, semisal pertengkaran, permusuhan, atau minum-minuman keras, atau ikhtilat, itu yang tidak diperbolehkan. Kalau hanya untuk menikmati musik ya, musik adalah seni, bagian daripada isi kenikmatan duniawi yang surgawi, ya itu boleh-boleh saja. Jaza, boleh-boleh saja. Ya karena memang kita ini manusia. Kalau kita menghindari 100% dari suara musik, ya menyingkirlah kita, uzlah di gunung atau di gua saja. Tidak kumpul dengan sesama umat manusia. Ya karena kita ini manusia biasa. Kita disuguhi oleh segala macam sarana kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini ya kita nikmati. Saya ini ya senang musik, ya senang. Yang penting dengan musik itu kita tidak menjadikan diri dan hati kita ini lupa kepada ilahi Rabbi. Itu aja. Jadi enak, dibuat enak dan kepenak. Kalau kita
hanya berlandasan syar'i atau syariat saja, ya tidak ada hukum-hukum fikih yang memperbolehkan itu. Musik, rebab, gitar, organ itu kan tidak boleh. Yang boleh itu hanya ketimbang seperti seni musik tradisional ala rebana, nah, ketipung itu yang baru diperbolehkan. Nah kalau kita tidak up to date ya, tidak berkembang, upgrade alat-alat musik ya nggak bisa maju. Agama Islam ini bisa disampaikan kepada umat yang suka musik dengan cara bermusik seperti Kiai Haji Raden Roma Irama dan lain-lainnya, baik melalui pop, keroncong, campur sari, dangdut. Nah, yang penting jangan koplo-koplo secara berlebihan. Itu ya monggo lah, namanya hiburan. Isi surga dunia itu ya macam-macam. Yang penting tidak mengganggu hak-hak orang lain. Sekedarnya, sewajarnya. Para pemirsa dan pendengar sekalian, kembali ke bahasan tentang seorang Gus dari Blitar. Jenengan terlihat gaul, bagus, ya supaya menarik simpati orang-orang yang kepingin ngaji. Bagus. Tapi tolong jangan dicampur adukkan wala talbisul haqqo bil batil itu. Nah, nanti jika ditiru oleh Ustadz Kiai Gus ya, yang lain nanti malah tidak etis lah, tidak baik lah. Kalau toh mau mengadakan acara musik itu ya pra acara ngaji dan pasca ngaji. Biar niat baik panjenengan tidak tercederai ya. Niat baik kok jadinya tidak baik kan ya nggak baik akhirnya. Niat panjenengan bagus. Terus panjenengan juga jangan mengancam-ancam orang yang mengkritik panjenengan. Orang yang mengkritik panjenengan, memberi masukan ke panjenengan kok malah jenengan menyuruh santri-santri pengikut jenengan untuk grebek, ya untuk mempersekusi, itu bagaimana? Ya, itu namanya bukan karakteristik seorang dai yang sejati. Atau calon kiai ya, atau kiai. Jadi nggak bagus itu. Tradisi pesantren itu lambat laun harus di reformasi. Menurut saya, ya. Saya ini juga dikritik nggak apa-apa. Ya. Asalkan membangun, jangan menjatuhkan, membuli. Kalau di pesantren-pesantren Salafiyah sampai sekarang ini masih tertutup. Sama seperti sistem kerajaan. Padahal kerajaan sekarang baik Kesultanan, Kesunanan, Pakualaman, Mangkunegaran, Kajirebunan, Kanoman, Kasepuhan itu sudah mulai terbuka. Kiai-kiai pun juga harus terbuka. Nirulah perguruan tinggi antara rektor, dekan, dosen, mahasiswa-mahasiswa itu biasa. Yang ditiru oleh tradisi pesantren Salafiyah itu hampir sama seperti tradisi kaum Ba'alawi yang ada di Indonesia. Tidak mau dikritik mereka itu. Paling bener dewe. Kalau mau ya gini, nggak mau ya terserah, nggak usah ngikuti. Nah ini yang harus dirubah lambat laun. Karena jika berlebihan, santri-santri kita ini lebih menghormati kiai gurunya, ustadznya daripada orang tuanya. Ini kan lebih berbahaya. Dengan memakai dalil-dalil bahwa orang tua rohanimu adalah kiaimu, habibmu, bukan orang tuamu. Akhirnya apa? Mencium kaki habib kiai, mencium tangan habib kiai, malah di rumah sama bapak ibunya orang menghormati. Lah kan nggak pas lah ya. Oleh sebab itu kalangan pesantren harus terbuka. Bukan berarti dugal itu yang nggak, tirulah pesantren-pesantren modern sekelas Pondok Pesantren Gontor Ponorogo Putra, Gontor Mandingan Putri, Gontor Poso, Gontor Kendari, Gontor Magelang, Gontor Banyuwangi, Lampung, Bulu, Aceh. Ya. Tirulah mereka bagaimana mengelola pondok pesantren yang berbasis moderat, ya. Tidak membelenggu pemikiran santrinya. Jadi prinsipnya adalah di atas semua golongan, saling menghormati dan menyayangi satu sama lain, yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua.
Jadi biasa gitu loh. Ketersambungan sanad ilmu itu bisa berjalan dengan lancar. Ya sama seperti di luar Indonesia. Habib-habib itu nggak ada yang dihormati lebih seperti orang Indonesia menghormati Habib itu. Waduh, menunduk sampai keleset-keleset kayak keraton zaman dulu, kayak ketoprak itu ya. Dulu ngerti ketoprak itu. Drama ketoprak Jawa itu ya. Sowan tung klesot. Kalau menghormati sekedarnya ya nggak apa-apa. Sebab nanti yang dikhawatirkan adalah perkembangan psikologis, ya, kejiwaan anak-anak muda kita. Jika hanya mengandalkan dogma alam bawah sadar saja, tidak mengaktifkan otak kiri, otak kanan, maka kecerdasan itu tidak berjalan. Alias tetap bodoh, tidak bisa berkembang. Karena ilmu pengetahuan itu terus berkembang, maka anak zaman, manusia yang mengikuti zaman itu harus update, ya, harus up to date, harus mengikuti perkembangannya. Tidak bisa berpegang teguh pada tradisi lama saja, tidak boleh. Sama seperti yang sering saya sampaikan di dalam usul fikih itu ada istilah al-muhafazatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Menjaga tradisi lama yang baik dan mengadopsi tradisi baru yang lebih baik. Jadi open minded lah. Intinya begitu, terbuka, wawasan terbuka, tidak boleh tertutup. Supaya Indonesia ini bisa maju ya ke depannya. Dan anak didik kita, baik mahasiswa, mahasiswi, santriwati, santri putra, semuanya murid-murid kita di sekolah-sekolah juga bisa maju, bersaing dalam kancah peradaban, ilmu dan teknologi abad ini dan nanti. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, kembali kepada bahasan tentang seorang Gus yang bisa saya katakan kelihatannya beradab tapi suul adab. Mohon maaf. Sopan beliau, sangat sopan, tapi sebenarnya suul adab. Karena suul adabnya gimana? Yang memperbolehkan seorang penyanyi biduan nita menyanyi di depan orang-orang tua, joget-joget ya. Rungkat ente-entean, joget-joget itu nggak pantas. Ya. Dan diizini oleh seorang Habib, los, ya. Terus los. Nah, pemahaman dari seorang Gus itu, memahaminya wis, wong utune Kanjeng Nabi ngomong ngono kok, iki apa? Bakal nek dina kiamat ya kepengin kumpul karo keluargane Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kan melecehkan Nabi kita. Nggak ada cucu Nabi, terus di Indonesia ini. Yang ada itu dzurriyyah Nabi. Yang paling saya teliti ada 100-an orang lebih dzurriyyah Wali Songo, kiai-kiai itu yang sudah isbat ke luar negeri. Ada yang Yordania, ada yang Maroko, ada yang Irak. Ya. Itu justru malah dari dzurriyyah Wali Songo, 100 orang itu. Saya teliti itu. Ya. Apakah saya termasuk? Ya wallahu alam, tidak saya sampaikan karena nggak ada gunanya. Tidak ada gunanya untuk saya dan untuk panjenengan semua nggak ada. Ya biasa saja lah. Jadi kalau para Habib Ba'alawi ini belum terbukti. Yang sudah tes DNA juga terbukti bukan dzurriyyah Nabi. Jadi kalau ada yang masih tetap ngaku-ngaku, saya cucu Nabi, jangan dipercaya. Wahai saudara-saudari semua, umat Islam Indonesia, tetap menghormati mereka, asalkan mereka juga menghormati kita. Saling menghormati, saling menyayangi. Tidak boleh saling membenci. Kalau mereka membenci, tetap kita nasihati. Saya tidak akan pernah berhenti untuk menasihati diri saya sendiri, dan juga menasihati kaum Ba'alawi, dan juga bahkan para kiai. Dan para gus-gus anaknya kiai itu. Bukan berarti saya ini orang suci atau maca suci atau sok suci, yang enggak, sama-sama watawasau bil haq watawasau bis sabr. Sama-sama menasihati. Kalau tidak ada kritik seimbang seperti ini, ya bagaimana Islam bisa maju ke depannya? Sama-sama. Toh yang penting saya juga mau dinasihati. Ya sama. Nasihat yang ada
di kolom komentar tulisan panjenengan semua itu yang bagus-bagus itu ya saya ambil, saya gunakan. Dan bahkan suatu saat nanti saya akan baca-baca tulisan panjenengan semua dan akan kita bahas bersama secara spontanitas. Dan bahkan saya panjenengan semua doakan saya itu alhamdulillah. Belum tentu doa saya diijabah oleh Allah. Justru kemungkinan besar doa panjenengan yang lebih dikabulkan oleh Allah. Sama-sama, saya pun juga mendoakan. Sholawat, ya sholawat kepada panjenengan. Itu sholawat itu tidak hanya kepada Rasulullah. Sholawat itu artinya adalah doa-doa. Bahasa ilmiahnya, ya, etimologinya seperti itu. Sholawat saya mendoakan di awal setiap konten-konten di channel ini kan selalu saya mendoakan. Tapi walaupun begitu, tetap doa panjenengan pun saya amini. Semoga jenengan juga seperti itu. Gitu. Karena apa? Doa itu kalau cepat diijabah itu malah kurang baik. Kenapa? Kok kurang baik? Padahal tuntunan para kiai dan Habib Ba'alawi itu semua mengatakan pasti kalau bisa begini diijabahi oleh Allah. Begini, jenengan ingat kaumnya Nabi Isa yang minta hidangan dari langit itu. Tapi kalau justru dengan setelah adanya hidangan diturunkan dari langit itu membangkang, durhaka kepada aturan dari Nabi Isa atau Yesus, ya, maka azabnya pun juga langsung turun, kan begitu, ya kan? Jadi kalau jenengan atau kita semua minta agar hajat-hajat kita segera dikabulkan, berarti kita pun harus siap segera mau menerima azab jika kita melanggar aturannya Allah. Ini namanya balance namanya, ya, kan begitu. Kok enak man kita, ya Allah berikanlah kami kekayaan, berikanlah kami kesehatan, tapi jenengan nggak manut karo yang kita mintai, ya kan ya lucu kan. Ya. Oleh sebab itu, ya pokoknya kita tetap berdoa karena doa silahul mu'min, doa mukhul ibadah, tetap saling mendoakan. Jadi kalau kita ini sombong yo, ora usah njaluk dongan kiai, ora usah njaluk dongan ustaz, itu keliru. Itu percaya diri yang mendekati kesombongan.